Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu sebetulnya apakah pemberitaan yang baru-baru saja mencuat dari Asia Sentinel tentang Senturi bisa menjadi jalan masuk lagi yang benar-benar membuat KPK masuk. Saat ini kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan pencucian uang, Yenti Ganarsih. Mbak Yenti, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Yenti, kita kembali ingat dengan kasus Senturi. Saya sendiri jujur saja sudah mulai lupa, Mbak, karena sudah hampir atau kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, tetapi ketika ada pemberitaan Asia Sentinel ini, kemudian KPK diharapkan tidak hanya mengumpulkan bukti. Selama ini selalu mengatakan kita sudah mendapatkan bukti, sedang mengumpulkan bukti, tapi benar-benar kemudian mengusut tuntas kasus Senturi. Pertanyaannya adalah, bisa atau tidak KPK menggunakan sebagian dari pemberitaan Asia Sentinel itu untuk menjadi bahan penyidikan mereka, Mbak? Ya, KPK selama ini kan sedang atau dalam perjalanannya mengusut ya. Iya. Mengusut kasus Senturi. Yang menurut saya itu ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang sejak awal. Ya, tetapi yang kita lihat kan mereka memisahkan antara korupsi dan nanti kalau sudah selesai baru TPPU gitu kan. Selalu jawabannya seperti itu. Dan untuk ini pembelajaran lah sekarang begini kan menjadi bom waktu terus kan. Nah, harusnya memang sejak awal KPK untuk semua kejahatan korupsi, apalagi yang 6,7 triliun ini harus pada waktu step pertama itu korupsi itu langsung dengan pencucian uang. Maksudnya begini, ketika seseorang disangka dan didakwa dengan korupsi, itu harus langsung menggunakan juga dan TPPU. Karena orang yang korupsi itu pasti menikmati hasil korupsinya. Itu sudah pasti. Apalagi ini besar. Apalagi ini sekarang sudah 10 tahun ya. Iya. Sudah pasti korupsi, money launderingnya kemana-mana. Kalau pelaku korupsinya itu sudah selesai. Tetapi yang belum selesai pengungkapannya, artinya sejak awal korupsinya harusnya sudah ada petanya siapa saja sih yang terlibat korupsi. Betul. Apalagi dengan diperkuat dengan hasil pra-peradilan. Budi Mulya didakwakan dengan beberapa orang, bahkan disebut dan kawan-kawan itu sebetulnya juga nggak boleh sebut kawannya itu siapa gitu. Tidak mungkin satu penyidik mengatakan dan kawan-kawan tanpa nama gitu. Dan pada waktu menyebutkan nama, langsung yang bersangkutan itu juga ditersangkakan, seharusnya begitu. Ini kan tidak. Dan sekaligus TPPU-nya, artinya mereka setelah korupsi itu uangnya kemana? Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah ini bisa untuk pintu masuk? Kan untuk korupsinya saja KPK kan belum tuntas. Untuk menuntaskan ini kan sedang mencari bukti. Bukti kan diawali dengan data, dengan informasi. Ini informasi gitu. Apalagi agak gimana ya, walaupun belum tentu betul juga, tapi juga belum tentu tidak betul sama sekali pemberitaan asing itu gitu. Mereka harusnya sudah jalan ini kan sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya, baru saja 2-3 hari di media. Tapi sebelumnya sebetulnya dalam media online sudah banyak seperti ini kan. Mestinya mereka sudah bekerja sekitar 5-6 hari atas temuan ini gitu. Mereka harus jalan. Sebetulnya KPK itu memang butuh 10 tahun untuk mengumpulkan bukti baik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU-nya, atau memang segan, enggan, atau takut jangan-jangan? KPK harus ingat bagaimana kita mempunyai undang-undang korupsi dulu, bagaimana ada beberapa keputusan bersama ya di negara, konsensus bersama bahwa tindak pidana korupsi didahulukan atas perkara-perkara lain. Nah, ini mereka harus melihat bahwa mereka yang duduk di KPK itu harus tahu bahwa tugas mereka itu untuk korupsi yang dikonsensuskan sebagai tindak pidana yang harus didahulukan dari perkara-perkara lain. Nah, ini kan mereka sudah menangkap bahwa tidak bisa berpelan-pelan dengan korupsi. Kemudian didesak lagi dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ini adalah ketika KPK dengan segera menggunakan TPPU, berarti KPK itu termasuk menyegerakan korupsinya. Jadi jangan dibalik bahwa kami korupsi dulu nanti TPPU keburu hilang itu. Artinya atau kita bisa mengatakan bahwa dampaknya KPK yang memisahkan TPPU dari korupsi itu, KPK hanya memberikan kesempatan pada para pelaku korupsi itu untuk menyembunyikan lebih
jauh lagi, lebih sulit lagi untuk TPPU-nya. Karena begini, dengan TPPU kita akan mendapatkan uang itu di mana, uang itu bagaimana, di tempat siapa yang mengalirkan, siapa yang menerima aliran, dan yang penting bagi rakyat itu adalah harus segera dikembalikan. Dalam bahasa mereka yang sederhana adalah dimiskinkan. Meskipun sederhana itu syarat dengan filosofi, apa yang dikatakan masyarakat dengan istilah dimiskinkan. Itu yang harus dilakukan. Belum lagi Budi Mulya pasti dia akan mengatakan bahwa masa saya sendirian gitu. Meskipun Budi Mulya sendiri, betul, meskipun Budi Mulya sendiri bukan berarti tidak terlibat TPPU. Itu juga harus didalami. Gitu. Baik, jadi kita harapkan setelah kehebohan ini ada tindak lanjut. Mbak Yenti Ganarsi? Ini bukan momentum ya, ini bukan momentum saja ya. Momentum itu sudah banyak sekali momentum. Ya ini apa tadi saya setuju, ya ini ultimatum, sekarang sanggup apa tidak gitu. Baik, terima kasih Mbak Yenti sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak. Ini ultimatum Bang Gaudens kalau kata Mbak Yenti. Tapi saya jujur saja sangat ragu karena kalau melihat perjalanan kasus ini, kalau saya melihat jangan-jangan, ini juga banyak orang mengatakan jangan-jangan KPK berharap kita lupa saja dengan kasus ini supaya kemudian kadaluarsa begitu kan. Itu betul apa bagaimana Bang Gaudens? Ya bisa jadi betul, tetapi harus tegas dikatakan bahwa kasus Senturi itu selalu menjadi komoditas yang empuk, yang bisa dipakai untuk apa saja. Antara lain, kasus Senturi itu dijanjikan oleh mereka yang mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK termasuk pada periode sekarang. Supaya terpilih? Supaya terpilih. Salah satu harapannya begitu ya? Salah satu yang dijanjikan di dalam rapat di DPR pada saat fit and proper test itu akan menuntaskan kasus Senturi. Itu artinya kasus Senturi selalu dipakai untuk sebagai sebuah komoditas. Tapi kan tidak tidak terlalu menarik sebagai kasus hukum. Padahal kita ketahui kasus Senturi itu sudah menguras energi bangsa ini, sudah dibentuk apa yang disebut pansus angket Senturi di DPR. Dan memakan waktu yang sangat lama. Dan biaya itu. Dan biaya yang tidak sedikit. Kemudian KPK sudah mulai menyentuh Senturi dengan menetapkan Budi Mulya tersangka pada Februari 2013. 5 tahun dari penetapan Budi Mulya sebagai tersangka sampai sekarang, sama sekali tidak pernah disentuh Senturi. Hanya dijanjikan. Pada April tahun ini, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan di dalam sebuah wawancara dengan pers akan menuntaskan semua kasus-kasus yang mangkrak, termasuk kasus Senturi. Menunggu dituntaskan ya, jangan-jangan tahun depan juga akan dikatakan seperti itu. Padahal masa tugas pimpinan KPK sekarang ini akan berakhir di Desember 2019. Beberapa orang mengatakan, terutama Partai Demokrat, Bang Gaudens, karena menjadi yang tertuduh lah di dalam tersandra oleh pemberitaan Asia Sentinel itu, mengatakan itu berita sampah. Ini sesuatu yang dibuat-buat karena ini tahun politik. Pertanyaannya adalah apakah memang yang dikatakan oleh Asia Sentinel itu sampah? Ya, kalau yang diberitakan itu disebut sebagai hasil investigasi, di dalam jurnalistik itu investigasi itu sebagai kegiatan jurnalistik yang paling tinggi nilainya. Iya, paling sulit. Karena itu sebagai wartawan kita harus katakan ada kebenaran di dalamnya, walaupun kebenaran itu bukan kebenaran hukum tetapi kebenaran jurnalistik. Nah, untuk menjadi fakta hukum, tentu KPK harus memanfaatkan informasi tersebut. Tetapi lagi-lagi kita katakan, jangankan memanfaatkan hasil investigasi media asing, perintah hakim pra-peradilan pada April 2018 saja tidak dilaksanakan oleh KPK sampai sekarang. Padahal konstruksi hukum kasus Senturi itu jelas sekali, ada 2 kasus. Yang pertama itu pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek itu sebagai kejahatan yang disebutkan bersama-sama dilakukan oleh Budi Mulya itu ada 6 orang di sana, 2 orang sudah meninggal dunia, masih ada 4 orang.